Tekanan terhadap rezim Jokowi makin keras, bukan hanya dari kalangan kampus, namun kini juga datang dari otoritas keagamaan. Uskup Agung Jakarta Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo mengingatkan agar pemerintah jangan mengabaikan kritik dari kalangan kampus yang dalam sepekan terakhir ini mengalir sangat deras. Belajar dari sejarah, termasuk sejarah kenabian, para penguasa yang tidak mau mendengarkan kritik itu bahayanya akan tumbang. Kalau dalam perspektif iman Kristiani, dalam sejarah itu selalu ada kerajaan. Dan kerajaan itu sama dengan kekuasaan. Dan kita semua tahu kekuasaan itu berbahaya kalau tidak dijalankan dengan baik. Maka ketika ada institusi kerajaan, pada waktu itu raja-raja tidak bagus, muncul yang disebut nabi-nabi. Itulah yang menyerukan kebenaran, keadilan. Ketika negara tidak adil, nabi muncul menyerukan keadilan. Saya kira situasinya setiap zaman seperti itu. Jadi kalau para akademisi itu menyerukan seruan moral, itu tanggung jawab mereka. Dan ditujukan jelas kepada institusi yang memegang kekuasaan. Dinamika seperti itu dalam sejarah selalu ada. Moga-moga seruan-seruan seperti itu didengarkan. Harapannya itu. Nanti kalau tidak didengarkan, ya dalam sejarah juga jelas. Ketika kekuasaan tidak mendengarkan kritik-kritik, bahayanya adalah tumbang. Itu selalu terjadi seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, tetapi dimanapun akan terjadi. Oleh karena itu, kekuasaan dan kritik itu dua hal yang mesti berjalan bersama-sama. Monsinyur Ignatius Suharyo menyampaikan hal itu di Geraha Oekumene Salemba, Jakarta, hari Senin 5 Februari 2024. Kendati tadi nadanya ketika menyampaikan itu secara datar, tapi pesan yang diucapkan oleh Uskup Agung Jakarta itu sangat keras. Terlebih lagi selama ini kita sangat jarang ya mendengar pernyataan semacam itu muncul dari seorang uskup di Jakarta. Ini Monsinyur Ignatius Suharyo itu selain seorang uskup, dia juga seorang kardinal. Ini jangan main-main dengan posisi ini ya. Dalam gereja Katolik ini seorang kardinal itu juga disebut sebagai biasanya sebagai pangeran raja. Dia dipilih bersama 12 orang lainnya oleh Paus Fransiskus di Vatikan pada tanggal 1 September 2019 sebagai seorang kardinal. Kardinal ini memang bukan hierarki ya di gereja Katolik, tapi dia disebut sebagai uskup spesial. Dan Ignatius Suharyo, Monsinyur Ignatius Suharyo ini menjadi kardinal atau uskup spesial ketiga yang pernah dimiliki oleh umat Katolik di Indonesia. Dua lainnya juga sangat terkenal dulu adalah Kardinal Justinus Darmoyono dan Kardinal Julius Dharma Atmaja. Dengan posisinya sebagai uskup yang bergelar kardinal, ini secara teknis itu, secara hierarki dia berhak dipilih menjadi paus berikutnya. Jadi dengan begitu suara dari Monsinyur Ignatius Suharyo ini tidak bisa dianggap sepele, apalagi dianggap cemen, sembarangan, ada muatan politis gitu ya. Karena ini harus juga dilihat sebagai suara resmi dari Tahta Suci Vatikan atau the voice of Vatikan ya. Sikap dari Uskup Agung Jakarta itu sesungguhnya sudah bisa kita deteksi dari pernyataan resmi Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik yang mengeluarkan pernyataan bersama di Surabaya tanggal 3 Februari 2024. Tetapi kita tidak menduga kalau kemudian sampai ada ucapan resmi dari Uskup Agung ini. Pernyataan sikap Rektor, Ketua Perguruan Tinggi, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia tentang dinamika politik menjelang pemilu 2024. Kami, para Rektor, Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia sangat resah dengan kondisi di tanah air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024. Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme
serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia. Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur, dan adil. 1. Presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya. Sebelum muncul pernyataan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik yang mewadahi 24 perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu, Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, Ferdinandus Hindarto itu sempat didatangi oleh seorang petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang. Ini belakangan kan ini pernyataan ini terungkap dari Pak Mahfud MD dan kemudian Rektor dari Unika Sugio Pranata dari Semarang itu kemudian memberikan keterangan kepada pers bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari dia itu dihubungi oleh seorang polisi untuk membuat sebuah video yang berisi testimoni ya sanjungan atau pujian terhadap kinerja pemerintahnya Presiden Jokowi. Ketika itu Ferdinandus mengatakan dia minta maaf dan tidak mau membuat video semacam itu. Namun keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, petugas kepolisian itu mengirim video-video contoh testimoni yang dibuat oleh rektor dari perguruan tinggi yang lain. Itu ada dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dari Universitas Diponegoro Semarang, dari UIN Semarang, dan juga dari kampus swasta lainnya. Jawaban dari rektor, Pak Ferdinandus ini tetap sama. Jadi dia tetap menolak untuk membuat testimoni semacam itu. Dan petugas itu kemudian memohon dengan memelas, Pak, Mbok dikasihani saya. Dan pada waktu itu dijawab begini, saya tahu panjenengan menjalankan tugas, tetapi saya harus menghormati pilihan saya. Tolong hormati pilihan kami. Tidak putus asa, polisi tersebut kemudian masih menawar. Ya, tidak perlulah membuat video, tapi cukup bikin pernyataan sambil diberi contoh. Ada salah satu rektor di Semarang yang membuat pernyataan, ya tertulis ini maksudnya, tidak dalam bentuk video. Namun permintaan itu tetap ditolak dan kemudian muncul itu tadi ya pernyataan sikap bersama, karena tanggal 3 itu kan pernyataan bersama di Surabaya oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik tadi. Dan kemudian sekarang ini dengan munculnya pernyataan dari Uskup Agung Jakarta, kita jadi paham bahwa sikap dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik tadi adalah sikap resmi dari otoritas Katolik di Indonesia. Nah, ini jadi seru ya. Ini saya kira ini kaitannya pernyataan dari Uskup Agung Jakarta ini merespon apa yang disampaikan oleh Istana, karena sebelumnya Istana kan melalui koordinator staf khusus Presiden, yakni Ari Dwi Payana itu yang menilai bahwa berbagai pernyataan dari para guru besar di berbagai perguruan tinggi itu sebagai manuver politik yang partisan. Dia menyebutnya ini melalui orkestrasi elektoral kalau nggak salah begitu nyebutnya ya. Dan pernyataan ini yang kemudian mengundang kemarahan dari para guru besar di berbagai perguruan tinggi, termasuk dari UGM, jadi Profesor Kuncoro, ya, guru besar di UGM yang membacakan petisi Bulak Sumur. Ini yang kemudian menjadi petisi itulah yang kemudian mendorong kampus-kampus lain juga kemudian membuat pernyataan sikap serupa. Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Tetapi Bahlil menyatakan bahwa dia menghormati gerakan-gerakan itu. Nah ini yang jadi masalah, dia meyakini bahwa dia yakin itu ada yang menggerakkan. Ini kata dia berdasarkan pengalaman dia sebagai mantan aktivis mahasiswa yang dulu juga sering demo-demo turun ke jalan. Itu kata Bahlil. Sikap dari Istana dan para Menteri Jokowi inilah yang tampaknya kemudian membuat Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Suharyo, mengingatkan bahayanya bila seorang penguasa tidak mau mendengar kritik. Bahasanya tadi itu bahasa
ya bahasa kenabian ya, karena tadi menyatakan bahwa